Marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa, silakan. Selesai. Sebelum saya serahkan ke Prof. Amin, saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Jadi berdasarkan Google Form yang masuk, berdasarkan formulir yang masuk, peserta pada malam hari ini itu dari berbagai daerah, mulai dari Medan sampai Papua, dari berbagai daerah wilayah Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, DKI, Jogja, kemudian ada Banjarmasin, Bukit Tinggi, Gorontalo, Padang, Batam, Maluku Utara, Mataram, dan sebagainya. Jadi ini merupakan komunitas kita yang baru, jadi kita dapat mempunyai network yang sangat luas. Kemudian juga tidak lupa untuk teman-teman satu kampus, teman-teman Unitomo, selamat datang di pelatihan kami. Semoga ini akan menjadi mempererat tali silaturahim kita. Akhirnya saya berikan kesempatan kepada Prof. Amin untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Proaktif Akademisi, ya, rekan-rekan sekalian, partisipan mulai dari Sumatera, Medan, kemarin ada dari Aceh, ada dari Padang, kemudian Pekanbaru, lalu banyak saya lihat peserta dari Batam, tetangga saya di Batam, kemudian dari Bandung, ada juga dari Jakarta banyak, serta dari Jakarta, satunya dari Institut Teknologi PLN, teman-teman saya dari Trisakti, baik sebagai mahasiswa program S3 ataupun teman-teman dosen dari Fakultas Ekonomi. Dari Bandung, mahasiswa Prof. Nandang, dari Ternate ada dari mahasiswa Prof. Hadi, dari Makassar banyak, ada dari Kendari, Gorontalo, banyak juga dari kampung saya di Maros, ya, ini ada Pak Burhan tadi, ada siapa. Dan saya kira malam ini kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas dalam waktu 1 jam. Karena kita ketahui untuk menulis suatu karya ilmiah, ya tentu perlu perlu suatu keterampilan, perlu ada suatu pelatihan. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dalam sejam ini kita bisa sharing pengalaman dan sharing pengetahuan. Bu Nur, PowerPoint-nya kok nggak jalan? PowerPoint-nya, oke. Oh ya, udah. Saya mulai dulu dari, halo, sudah? Sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi dari presentasi saya ini bisa diambil dari slide share. Ini slide share-nya saya tunjukkan. Jadi bagi yang belum familiar slide share bisa melalui Google, baru ketik slide share. Setelah muncul slide share, ini ada tanda panah, ketik nama saya, Aminullah Sagaf, tambah di belakangnya virtual, supaya gampang langsung dicari. Kalau tidak ada tambahan virtual, nanti banyak isinya ini. Jadi slide share ini seperti perpustakaan saya, jadi banyak di dalamnya. Jadi kalau Bapak pun membutuhkan boleh ke sini. Slide share, ketik nama saya, nama filenya adalah virtual learning. Jadi cukup ditambah virtual, akan muncul 2 file ini. Jadi ada materi utama, ada 206 slide, sedangkan lampiran pendukungnya ada 160 slide. Jadi total 370 slide lebih. Ya, jadi 2. Tolong nanti Bapak Ibu yang mau mengambil file ini, mau download, silahkan buka, bisa di handphone, bisa di laptop. Download, baru disimpan. Saya melihat kelompok yang kemarin ada beberapa yang sudah mengambil hanya 1 file, padahal 2 file. Ini lengkapnya harus 2. Kira-kira contohnya ini, file pertama, perhatikan di bawah ada tanda panah kiri kanan, itu 206 slide, ini materi utamanya. Kemudian yang kedua,
Ada 160 slide, ini lampiran, tapi pendukung materi utama. Oke, kita langsung ke sini, sumber informasi yang penting dalam hal kita membuat suatu artikel ilmiah, ada beberapa. Yang pertama adalah Google Scholar. Google Scholar ini sebagai tempat yang ada di Google, nanti kita tunjukkan bagaimana cara bukanya, terutama Bapak yang belum familiar, untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi baik di Indonesia ataupun di berbagai negara. Jadi dengan kata lain, Google Scholar ini adalah membuat semua artikel yang dipublikasi di seluruh dunia. Kemudian ada lagi satu yang penting dalam hal kita membuat artikel adalah referensi buat bahan bacaan. Kita tidak perlu lagi ke perpustakaan, tapi kita cukup masuk di perpustakaan dunia. Kita bisa mengambil buku berapapun yang kita perlukan, di-download dengan gratis. Nama softwarenya adalah GenLibResearch. Bisa kita mengambil buku, bisa mengambil hasil penelitian. Di sini banyak buku-buku mulai abad ke-14 sampai sekarang dengan gratis. Jadi masuk ke sini, ini perpustakaan dunia yang ada di Rusia. Kemudian yang ketiga, slide share, semua yang namanya presentasi PPT, PowerPoint, Bapak bisa ketik di sini di slide share. Kita juga bisa membuat account di slide share. Jadi kalau mau menyimpan data seperti saya, semua materi saya untuk mengajar di mana-mana, saya simpan di sini, slide share. Kemudian ada Mendeley. Mendeley ini nanti di dalam artikel kita perlukan untuk membuat daftar pustaka. Karena kalau kita mengirim jurnal ke publikasi internasional, biasanya dia mensyaratkan harus daftar pustakanya itu menggunakan Mendeley. Saya pun lampirkan di sini di lampiran 1, lampiran 2, sehingga kalau Bapak Ibu belum punya Mendeley, mau mempelajarinya gampang, download saja gratis. Dan itu ada pedomannya bagaimana menggunakannya sampai contoh-contohnya sederhana sekali, cepat. Dan terakhir adalah kalau kita menulis karya ilmiah, kita memerlukan peralatan kuantitatif, antara lain statistik. Nah, di sini saya lampirkan juga di lampiran 3, bagaimana menggunakan instrumen atau peralatan statistik dengan menggunakan SPSS, lengkap petunjuk dan contohnya. Nah, itulah kira-kira isi dari presentasi ini. Nah, lalu kita langsung memulai. Apa yang kita masukkan sebagai artikel ilmiah pada pembahasan malam hari ini adalah suatu bentuk tulisan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk yang simple dan praktis. Ya. Jadi ada beberapa yang mensyaratkan. Jadi artikel ilmiah itu biasanya publikasi-publikasi internasional yang kita tahu organisasinya itu ada publisher, ada publisher. Ada publisher, ada jurnal. Jadi satu publisher membawahi biasanya banyak jurnal-jurnal. Nah, jadi biasanya mereka sudah punya standar yang biasa kita kenal dengan gaya selingkuh. Jadi mereka punya aturan yang ketat. Kalau kita membuat suatu artikel dan mengirim ke sana. Kalau tidak memenuhi syarat dia, biasanya dia suruh kita merevisi. Atau kalau tidak memenuhi terlalu jauh, mereka langsung reject. Jadi artikel ini adalah suatu tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai suatu hasil penelitian. Ya. Kita simpulkan karya ilmiah adalah dibuat dalam bentuk yang ringkas, pendek, ya banyak definisi-definisi tentang artikel ilmiah. Coba kita lihat bagaimana struktur atau format dari jurnal atau artikel ilmiah. Kira-kira seperti ini, secara lengkap. Jadi struktur yang perlu kita siapkan, kira-kira modelnya seperti ini, dimulai dari judul. Membuat judul juga tidak secara sembarangan, ada aturan mainnya. Lalu ada abstrak. Kemudian setelah abstrak ada pendahuluan atau introduction. Kemudian yang keempat, literatur, kerangka konseptual, dan hipotesis. Yang kelima, metodologi. Yang keenam, hasil dan pembahasan atau result and discussion. Dan terakhir, kesimpulan. Daftar pustaka nanti kita menggunakan Mendeley, sehingga kita tidak perlu lagi membuat daftar pustaka. Setiap kali kita menulis di dalam teks, ada kita mengambil sumber, cukup menyebut sumber itu, langsung kita klik di reference, nanti otomatis akan keluar nama dan tahunnya, dan nanti akan otomatis masuk di daftar pustaka. Cukup nanti kita klik di bibliografi, langsung daftar pustaka. Jadi ini tidak perlu kita buat lagi nanti. Hanya perlu kita menggunakan Mendeley di dalam menulis. Bagaimana menggunakan Mendeley? Gampang, tidak terlalu sulit. Lalu saya ingin menjelaskan lagi, di antara format jurnal ini, yang mana yang paling sulit? Sebenarnya tidak ada yang sulit, yang penting kita tahu teknisnya atau kita sudah punya pengalaman. Semakin sering kita menulis, semakin lancar. Karena format ini dipakai bukan hanya untuk publikasi, tapi format ini dipakai juga untuk suatu
seminar-seminar nasional ataupun internasional. Ini formatnya. Biasa orang mengenal dengan format Harvard karena yang memulai ini adalah dari Harvard, sehingga dia mengatakan Harvard standar. Tetapi format ini ada beberapa sedikit berbeda, tapi tidak terlalu banyak antara satu publikasi dengan publikasi atau jurnal yang lain. Terutama di poin 4 di literatur kerangka, nanti kita lihat bagaimana variasi di butir 4 ini. Nah, lalu yang mana yang paling sulit tingkat kesulitannya? Kalau yang paling tinggi kesulitannya di nomor 6, hasil dan pembahasan. Karena hasil di 6 ini, di 6 inilah kita di sini memerlukan 3 kombinasi, yaitu data. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengukur data. Setelah ini, lalu kita mengolah data, menghitung. Nah, dan yang terakhir adalah menafsirkan, memahami apa makna dari hasil perhitungan itu nanti di hasil dan pembahasan. Jadi ada 3 di sini hal yang perlu kita kombinasikan. Bagaimana mengolah data, mengumpulkan data, bagaimana mengolah menghitung data,